la yanzuru ila ajsamikum, Allah enggak melihat badan kamu, wala ila suwarikum, Allah enggak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, Allah melihat hati kamu. Yang dipandang Allah dari diri kita ini, ya hati kita, makanya kita jaga hati kita. Cara, Ustaz, ada cara nggak, Ustaz, biar kita tuh bisa jaga hati gitu, Ustaz? Mungkin ada apa gitu, Ustaz, yang disunahkan biar kita tuh lebih ngejaga hati gitu, Ustaz? Yang pertama, hati ini dapat informasinya dari mana? Dari dua pintu. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, Mata. dari mata. Maka jaga pendengaran, dengar yang baik-baik. Jaga mata, lihat yang baik-baik. Karena apa yang didengar telinga, apa yang dilihat oleh mata, itulah yang akan diolah oleh hati. Berpikir itu bukannya di sini, Pak Ustadz. Ternyata sekarang ada temuan baru, heart brain, brain heart. Ternyata ada otak di hati. Ada. Padahal teori ini baru. Ternyata dari sejak zaman dulu Nabi sudah mengasih tahu, Allah yang beritahu langsung dalam Al-Quran. Di dalam hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak berpikir. Loh, mikir kan di sini. Ternyata mikir juga ada di sini. Dan dari sini naik ke sini. Sesuai dengan proses darah dari jantung naik ke otak. Maka orang selalu mengatakan, mari mikir kita. Mari kita merenung sejenak. Ada yang di hati, ada yang di kepala kita. Maka kita jaga ini apa. Dan ada lagi yang masuk mempengaruhi hati, darah. Darah yang haram masuk ke dalam mulut melalui sepiring semangkok nasi haram, berubah menjadi setetes darah, masuk ke dalam jantung. Jantung menyemburkan darah. Darah yang haram, yang kotor, yang jahat, naik ke otak. Nasiyatin, ubun-ubun, kotak bagian depan. Kadibatin, pembohong, penipu, pendusta. Khotiatin, salah. Kenapa dia salah? Padahal yang salah tangan, padahal yang salah mulut. Karena diperintahkan oleh hati naik ke otak, dari otak ke anggota tubuh. Maka jangan kasih makan haram. Tapi makanan ini nggak ada yang haram, kenapa nggak dimakan? Iya. Enak sudah, Ustaz. Tapi takutnya kalau kita makan nggak enak juga. Enggak apa-apa, sebelum imsak. Tapi kalau otak saya insya Allah bagus, Ustaz. Insya Allah. Soalnya nggak pernah dipakai. Ya Allah. Tata nih makanya nih, sekali bentar tahu nih. Ini Tat, mana yang lebih berdosa? Misalnya saya ngeliat Bang Raja nih, terus ngebatin, gile nih orang, tatoan begini, jahat nih. Atau saya langsung to the point, lo ngapain sih tato-tatoan jahat banget lo katanya. Mana yang lebih berdosa tuh, langsung to the point atau kita ngebatin di hati? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, orang-orang yang ketika khilaf silap salah, dia langsung fastaghfirullah, astaghfirullah, terlintas di hati. Ini jangan-jangan Bang Raja begini begitu kan. Astagfirullah. Makanya jangan heran nanti kalau tiba-tiba ada orang yang datang dekat Bang Raja. Astagfirullahaladzim. Lo ngomongin gua lo ya? Gitu. Berarti dia dalam hatinya sedang berkata-kata. Fastaghfirullah, dia minta ampun kepada Allah. Walam yusirru, dan jangan melanjutkan. Istighfar itu maksudnya stop, jangan lanjutkan. Kalau kita penasaran, kita perlu tabayun, kita perlu klarifikasi. Tanyalah teman dekat Bang Raja. Tanya Mas Clayton. Mas Clayton, sampean iku roh apa ora Mas Raja? Iya. Koncone sampean kan? Iya. Piye wonge? Wonge apik tenan Ustaz. Wah. Saya kira kenapa Bang Raja dengan Mas Clayton bisa dekat? Ya karena Mas Clayton nggak bisa keras. Orangnya beda. Saya kalau nunjuk tadi kan silakan Mas Clayton. Monggo. Nah. Dia memang lembut. Putri Solo Pak Ustaz. Putri Solo. Ngomongnya juga lembut. Kalau saya memang volumenya itu tinggi terus. Saya kalau menegur orang yang keras sih Bang ya Hasan. Iya. Apa harus getak-getak? Saya nggak bisa getak. Oh saya orangnya. Apa ini? Kenapa begini? Kalau Mas kelihatan, wes ojo dikeplai, patennya. Langsung dong. Oh iya Pak Ustaz, maaf tanya. Kalau seandainya hati itu adalah bersih, kalau hatinya bersih, maka akan bersih keseluruhannya. Maaf Mas Raja, saya minta maaf dulu nih. Kalau orang yang punya bertato, yang berbatik seperti Mas Raja, apabila dia berwudu, apa wudunya dia suci atau diterima Allah Ta'ala? Iya benar tuh. Sepakat 4 mazhab, paling tua mazhab Imam Hanafi, nomor 2 mazhab Imam Maliki, nomor 3 mazhab Imam Syafi'i,
nomor 4 mazhab Imam Hambali, bahwa air tidak terhalang karena tato. Karena tintanya itu masuk ke dalam kulit, bukan di atas kulit. Sedangkan air itu, wudu itu artinya isolul ma ilal a'dha, menyampaikan air ke anggota tubuh. Jadi airnya disampaikan. Makanya ada kadang kulit yang kering, dia mesti tadlik, digosok. Makanya ada celah takhlil, mencelah airnya sampai. Sedangkan tato itu di dalam kulit, bukan di atas kulit. Tapi kalau tatonya tato plastik, yang stiker, Yang di atas kulit. yang di atas kulit atau kutek, itu kenapa henna tidak menghalangi wudhu? Kenapa? Karena henna masuk ke dalam kuku, bukan di atas. Tapi kutek Di atasnya. Ketutup ya. ketutup. Begitu juga dengan cat. Iya. Ini kan Arab Lebaran nih, Ki. Nah, ngecat, lalu kemudian ternyata ada catnya Ditangkap. waktu Tempel ya, tasyahud, sholat, at-tahiyatul, kelihatan ada bekas cat. Iya. Berarti air wudhu nggak masuk. Kalau wudhunya nggak masuk, berarti wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Selesai sholat dikasih tahu Pak Imam, itu tadi ada cat kami lihat, nggak sah. Maka sholat diulang, namanya sholat i'adah. Kalau sholatnya tinggal sama sekali diganti, namanya sholat qadha. Kalau sholatnya ditunaikan pada waktunya, namanya sholat ada. Kalau sholatnya sudah dilaksanakan tapi nggak sah karena nggak cukup syarat, namanya sholat i'adah. Diulang sholatnya. Saya itu nanyanya, negurnya udah selesai sholat atau langsung? Ustaz. Udah selesai, karena gimana kita mau ngomong sama imam, Pak Imam ini kok ngecat. Nggak, maksud saya kan diulang juga gitu. Maksud saya kan sekalian aja Berarti- batalin gitu. Nggak gitu ya Ustaz? Iya, Tat. Ada tata cara. Oh, diselesaikan dulu. Iya. Berarti baru- hukumnya Mas Raja. Karena kalau kita di belakang subhanallah, bingung juga dia salah saya apa. Subhanallah. 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 Malam dia bilang, apa subhanallah? Itu kaki batal. Oh, iya. Ini saya bawa pulang buat buka puasa ya Ustaz? Boleh. Basi ntar untuk sahur. Untuk sahur tetap. Pas sahur. Jadi harus habis dong nih. Iya Pak Ustaz. Oh, bentar lagi Jadi hukumnya masyarakat tatuan itu bersuci, jadi hukumnya suci. Mas Raja berwudu, wudunya sah. Alhamdulillah. Tidak ada yang mengatakan wudunya batal karena Saya- tinta asalnya dulu itu adalah dari celak. Celak itu adalah batu ismit, lalu kemudian diambil jarum, ditusukkan jarum masuk ke dalam. Berdarah dia, darahnya keluar, setelah itu cuci bersih, permukaan ini tidak tertutup oleh tinta. Karena tintanya ada di dalam. Maka bagi yang udah ada tato, biarin aja, nggak perlu disetrika untuk Kita kan sering nih Ustaz, di rest area atau di musola-musola ya, kayak di pom bensin ya. Kita ikut sholat orang. Nah, kita kan ngikut sholat, terus imamnya ini kadang-kadang, maaf Ustaz, auratnya kebuka Ustaz. Ya. Itu gimana nih Ustaz? Sholat kita sah atau seperti apa? menutup aurat. Padahal celengannya kadang-kadang ini Iya. Ustaz, kelihatan. Sila Tapi bisa kita jadi- masukkan duit. Kan bisa jadi juga jadi nggak husuk nih Ustaz. Iya. Karena sempet lihatnya nih. Kan. Kalau orang husuk kan nggak sempet lihat tuh. Bawaannya mau ngambil dompet, mau ngegesek kartu ATM. Nah itu gimana Ustaz? hukumnya? Syarat sah sholat nutup aurat. Orang yang auratnya terbuka, sholatnya batal. Kenapa? Karena syarat sahnya. Maka kalau kita lihat, makanya yang bagi pakai celana jeans, nggak pakai ikat pinggang, tolong singletnya masukkan ke dalam, diikat pakai celana dalam. Karena kalau hanya pakai celana jeans, melorot, kaosnya pendek, itu keluar celengannya. Aduh. Nah itu gimana Ustaz? Kita sebagai makmumnya itu Kita apakah jangan sah? berimam ke dia. Sebelum kita sholat, kita foto dulu dia, kita kasih tahu, bro, sholat ente nggak sah, karena aurat ente terbuka. Nah, insya Allah kalau Bang Raja dan Bang Satya yang ngasih tahu, nggak ada yang berani ngelawan. Oh ya, enggak itu jadi gimana? Nggak, Ustaz, tapi Pelaksanaannya itu loh. Apakah kita langsung bikin saf baru? Ntar tersinggung imam, lah ini gimana bikin saf baru kok gua nggak diikutin? Buat jamaah, kita sholat berjamaah. Imam. Kalau ada orang sholat, kita ikut sholat. Tapi kalau sholat dia tidak sah karena nggak cukup syarat, maka dia terhitung sholatnya fasid, rusak, batal. Maka kita buat shop baru dengan jamaah baru, kita sholat. Ketika sedang berdiri masih tertutup. ya masih tertutup. Begitu sujud, duduk antara sujud pun masih belum ketahuan. Pas duduk antara dua sujud, naik.
lalu mata kita ngelihat celengan. Maka pada saat itu kita mufaraqah. Mufaraqah artinya memisahkan diri dari kan? imam. Oh, iya. Kita nggak lagi ngikut imam. Kita udah sholat sendiri. Itu gimana perasaan imamnya itu? Tapi tetap ngikutin gerakannya untuk ngejaga hatinya atau Kita tidak mengikut gerakan imam. Oh, nggak Dan gitu. ntar Kita pas ikut dia gerakan. tanya tuh, Ustaz, Assalamualaikum, lu pada kemana? Dia khusyuk dia juga nggak mikirin celengan di belakang. Dia juga mikirin sholat dia. Oh. Selesai sholat, kalau dia nanya kita jelasin. Dia nggak nanya juga kita jelasin supaya dia tidak larut dalam kesalahan dia. Bro, mohon maaf tadi gua mufaraqah karena gua ngelihat celengan. Oh gitu ya. Iya. Itu kan sama aja kayak ini kita satu grup WA sama imamnya. Tiba-tiba kita bikin grup WA sendiri. Imamnya nggak diajak.